Nah, kita akan melanjutkan sekarang Kejadian pasal yang ke-37, ini kisahnya Yusuf. Kita tahu bersama ya, Yusuf ini adalah salah satu dari anaknya Yakub ya. Jadi Yusuf ini salah satu anak Yakub dari ya 12 yang anak Yakub. Jadi ya salah satunya itu Yusuf, saudara. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Kita baca bersama, Yusuf ya dijual sebagai budak. Ya, dan Yusuf dan saudara-saudaranya. Pasal 37 berkata di sana, adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi Yusuf ini menggembalakan kambing domba bersama dengan ya saudara tirinya, lain mama saudara ya, yang dari gundiknya Bilha dan Silpa itu. Lalu Yusuf ini memberitahukan kepada Yakub ayahnya bahwa saudara-saudaranya itu jahat. Ya, dan kita lihat di sana ya, dan ayat 3 berkata, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jadi Yakub itu menaruh perhatian dan kasih sayang yang spesial kepada Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf itu lahir di usia Yakub yang sudah tua. Mungkin ya karena termasuk anak yang lahir dia di belakangan, jadi dia disayang sama Yakub. Dan juga karena Yusuf itu karakternya baik, takut akan Tuhan. Pada zaman Yusuf setiap orang mempunyai jubah atau mantel, saudara. Jubah digunakan untuk menghangatkan diri, ya, untuk membungkus harta milik ketika melakukan sebuah perjalanan, atau untuk membungkus bayi, atau bisa juga dipakai sebagai alas duduk, ya, dan bahkan digunakan sebagai jaminan hutang. Sebagian besar jubah adalah sepanjang lutut, ya, berlengan pendek dan kurang menarik. Sebaliknya, Yakub itu membuatkan Yusuf ini jubah yang indah, dikatakan di sana. Karena dia sayang kepada Yusuf, ya jubah Yusuf ya mungkin adalah jenis yang dipakai oleh keluarga kerajaan. Berlengan panjang, bahkan panjangnya sampai ke tumit dan berwarna-warni. Ya jubah itu menjadi tanda sikap pilih kasih Yakub kepada Yusuf. Ya karena ya Yusuf ini disayang khusus oleh Yakub ayahnya sehingga dia dibikinin jubah yang lain dari yang lain. Ya, dan akhirnya hal inilah yang memperburuk hubungan yang sudah memang tegang antara Yusuf dan kakak-kakaknya itu. Ya, sikap pilih kasih dalam keluarga itu mungkin tidak terhindarkan, namun akibatnya akan memecah belah ya anak-anak kita. Makanya sebagai orang tua kita belajar hari ini jangan pilih kasih kepada anak-anak kita. Ya, kita harus sayang ya sama, semua itu anak. Ya, walaupun baik tidak baik itu anak, dari ya yang gede sampai yang kecil kita harus rata mengasihi, jangan pilih kasih karena itu akan menimbulkan perpecahan. Jadi itu yang mengakibatkan saudara-saudaranya itu sangat membenci Yusuf, saudara, karena ya itu ya gara-gara Yakub membeda-bedakan. Orang tua itu ya mungkin tidak dapat mengubah perasaan mereka terhadap anak yang paling disayang, namun ya kita dapat mengubah tindakan kita ya terhadap kita memperlakukan anak-anak kita itu jangan terlalu sehingga menimbulkan ya perbedaan. Ayat yang keempat, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada daripada semua saudaranya, maka ya bencilah, yang dikatakan di sana. Akhirnya mereka benci. Ya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ya, karena mereka lihat Yakub lebih sayang kepada dia. Semakin timbul kebencian itu. Ya di dalam keluarga itu pastilah ada yang namanya ya benih-benih perpecahan karena iblis itu gak suka. Tetapi mari sebagai orang tua kita meminimali supaya anak-anak kita itu boleh hidup rukun bersama. Karena sedih ya kalau jadi orang tua lihat anak berantem, saudara. Pada suatu kali ayat yang kelima,
Pada satu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Ya, sebab itulah mereka lebih lagi benci kepadanya. Ya, mereka itu sudah benci kepada Yusuf dari awal, ya mungkin karena memang Yusuf di Alkitab berkata perawakannya cakep, Yusuf itu ganteng. Ya, dan memang juga mereka berasal dari ibu yang berbeda. Dan mungkin yang kedua ya mereka benci karena Yakub lebih menyayangi Yusuf daripada yang lain. Yang ketiga, ya Yusuf ini dipilih Tuhan. Jadi satu kali Yusuf itu mendapat mimpi yang dari Tuhan. Lalu dia ceritakan kepada saudara-saudaranya, saudara. Dia berkata ya ayat yang ke-6, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Ayat 7, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ya, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya itu dan karena perkataannya itu. Jadi Yusuf cerita kepada saudara-saudaranya yang lain, satu kali aku tuh tadi malam mimpi. Berkas-berkas gandum itu adalah ikatan-ikatan gandum itu ya, mungkin kayak padi itu. Ya mereka, Yusuf bilang saya mimpi kita sama-sama ambil ya ikatan gandum itu. Ya tetapi tiba-tiba dia berkata ya berkas-berkas gandumku itu tegak berdiri. Lalu semua gandum-gandummu itu sujud menyembah kepada berkas gandumku. Mengapa gandum? Karena kita tahu pada akhirnya ya Yusuf lah yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan saudara-saudaranya dari kelaparan. Karena Yusuf ya menjadi Perdana Menteri di Mesir dan dia punya banyak gandum saat keluarganya tidak bisa makan. Ya, dan saudara-saudaranya itu benci, mereka bilang, apa maksud mimpimu itu? Apakah kamu ingin jadi raja atas kami? Ya, saudara, seringkali Tuhan itu memang ya memberikan kita mimpi atau penglihatan yang sama sekali kita tidak bisa mengerti seringkali. Ya, seperti saya juga berkata dulu ketika saya baru bertobat di kota Palu, di tempat kos-kosan. Ya waktu itu tidak punya apa-apa, saya berdoa, saya mendapat peneguhan dari Tuhan bahwa satu saat saya akan berdiri di mimbar di bawah ribuan orang. Ya, dan itu saya tunggu saudara ya, dan tidak tergenapi, tapi saya tetap percaya. Dan di situ Tuhan menyampaikan bahwa pulau-pulau akan menanti pengajaranmu dan bangsa-bangsa akan menanti pengajaranmu. Ya mungkin kalau saya cerita satu ke teman-teman, ya akan banyak juga orang yang iri. Maksudnya dia ini apa sih kok pede banget cerita. Tapi ya itulah Tuhan ya, kita nggak tahu. Ya tapi saya nggak cerita, saya simpan aja sendiri. Dan hari-hari ini saya melihat betapa Tuhan itu menggenapi setiap janji dan apa yang sudah dia ucapkan. Yusuf diberi mimpi sama Tuhan bahwa dia akan mengalami kelak akan dimuliakan dan saudara-saudaranya akan ya bertekuk lutut di hadapannya ketika mereka membutuhkan bantuannya. Ya ayat yang ke-8 saudara-saudaranya berkata ya apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ya ayat 9, lalu ia memimpikan pula dalam mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku, kata Yusuf ya. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu, kata Yakub saudara ya. Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Ayat 11, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Lalu karena saudara-saudaranya memberitahukan kepada ayahnya, Yakub marah, mimpi apa kamu? Masa kita seluruh keluarga harus menyembah kepadamu, termasuk aku dan ibumu, kata Yakub. Ya akhirnya ya saudara-saudaranya iri hati kepadanya, tetapi Alkitab berkata Yakub menyimpan hal itu dalam hatinya. Ya artinya Yakub sedikit percaya bahwa bisa itu terjadi.
Ya, Yakub tidak menolak tetapi dia menyimpan itu dalam hati. Saudara, seringkali kalau kita berbicara memang tentang panggilan Tuhan, rencana Tuhan, bahkan ya hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan ke depan, mungkin orang akan iri, saudara. Tapi ya kita lihat ya, apabila memang itu datang dari Tuhan pasti akan digenapi dan itu pasti akan terjadi. Jadi saudara-saudara, laki-laki Yusuf itu sudah marah soal kemungkinan bahwa mereka akan dikuasai oleh adik mereka sendiri. Yusuf kemudian memperparah hal tersebut dengan sikapnya yang tidak dewasa. Dengan gayanya yang sombong, dia menceritakan mungkin ya, tak seorang pun menyukai ya orang yang mungkin dianggap pembual. Alah, ini orang cuma cerita ya kisah dongeng. Ya, tak seorang pun yang akan menyukai menceritakan hal yang seperti itu. Ya, hal ini memang tidak menyenangkan. Kakak-kakaknya tidak menyingkirkannya setelah mengalami penderitaan selama beberapa tahun. Yusuf mengetahui sebuah perjalanan penting karena talenta dan pengetahuan kita itu berasal dari Allah. Ya, karena itu patutlah kita berterima kasih kepada Tuhan untuk hal-hal yang tersebut. Ya, bahkan ya dipikir itu membual, tapi ternyata itu adalah kisah nyata di mana Yusuf boleh benar-benar melihat Tuhan menyatakan kemuliaan, bahkan pada akhirnya dialah yang menyelamatkan seluruh keluarganya di masa kelaparan. Itulah artinya gandum itu, saudara ya, gandum yang sujud menyembah. Ya, ketika akhirnya dalam masa kelaparan Yusuf dipakai Tuhan untuk menyelamatkan kaum keluarganya. Ya, ayat yang ke-12 di sana dikatakan, pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Ayat 14, kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan ya keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ya, agak jauh mereka menggembalakan kambing domba itu di Sikem. Ya, Yusuf disuruh ayahnya, coba kamu pergi cek saudara-saudaramu itu apakah baik-baik saja. Ya, karena cukup jauh ya, dan bawalah kabar kepadaku tentang mereka, kata ayahnya. Ya, lalu akhirnya Yusuf pergi, saudara. Dia berjalan dari lembah Hebron sampai ke Sikem. Ayat 15, ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba. Ayat 17, lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di Dotan, kata firman Tuhan ya. Dan di sana dikatakan dari jauh ya ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Saudara, sangat mengerikan ketika ada benih kebencian di dalam hati. Orang bisa bertindak di luar nalar. Hanya karena iri hati kepada Yusuf, mereka membenci Yusuf dan mimpi-mimpinya. Akhirnya mereka bermufakat untuk membunuhnya. Makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang membenci saudaranya, dia adalah pembunuh manusia. Kenapa? Karena pembunuhan itu akarnya adalah kebencian. Kenapa orang bisa membunuh? Karena dia benci, saudara. Karena itu hari ini kalau saudara memiliki kebencian atau amarah, kekecewaan dalam hatimu, buang itu jauh-jauh sebelum itu semua ya berubah menjadi sesuatu yang akan menjebak kita di dalam ya hal-hal yang tidak kita inginkan dan juga Tuhan tidak inginkan dalam hidup kita. Ya, jadi saudara, ya perasaan iri hati itu bisa sampai membuat orang merasa ingin membunuh orang lain. Ini sangat mengerikan sekali ya. Sebelum berkata tentu saja tidak, lihatlah apa yang akan terjadi dalam kisah ini.
Ya, 10 orang laki-laki hendak membunuh satu adik laki-laki mereka hanya karena jubah dan hanya karena mimpi yang diceritakan. Ya, sangat-sangat mengerikan. Semua mereka bermufakat untuk membunuh Yusuf, saudara. Dan dikatakan di sana perasaan iri hati memang ya sangat besar dan mendalam. Itu telah berkembang ya mungkin dari sejak mereka kecil dan menjadi kemarahan yang begitu buruk. Ya, membuat mereka buta sama sekali terhadap apa yang benar. Perasaan iri hati itu memang seringkali sulit disadari, saudara. Ya, karena alasan-alasan yang kita katakan itu nampaknya masuk akal. Mari kita cek hari ini, ya apakah di hati kita ada iri hati, melihat saudara kita diberkati atau melihat orang lain kita iri. Hati-hati, dari iri hati bisa berubah menjadi kebencian, dari kebencian bisa berubah menjadi pembunuhan, saudara ya. Dan namun ya bila tidak dikendalikan maka perasaan iri hati itu dapat bertumbuh dengan cepat, bahkan dapat membawa kita kepada dosa yang serius. Semakin lama Anda membiarkan perasaan iri hati itu bercokol dalam hati Anda, maka semakin sulit juga untuk mencabutnya. Waktu yang tepat untuk menanggulangi iri hati itu adalah ketika kita memperhatikan diri kita. Ya, dan kita serius, saudara, mari kita menghitung. Ya, apakah kita ini benar-benar ada iri hati, dan belajarlah untuk menghargai kelebihan orang lain, bahkan kesuksesan orang lain. Sekalipun itu hanya mimpi yang diceritakan, ya kita harus memiliki hati yang besar untuk bisa menerima ya apa yang orang lain mimpikan mungkin ya. Memang tidak mudah tapi kita harus bisa. Ayat yang ke-22, lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah. Lemparkan saja dia ke dalam sumur ya yang ada di padang gurun ini, tetapi jangan apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawa kembali kepada ayahnya. Jadi saudara, mereka tuh bilang ya nanti kita buang di sumur saja. Kalau ditanya ayah, bilang aja dia sudah mati diterkam binatang buas. Tapi Ruben bilang jangan dibunuh, jangan sampai ada darah. Ya, jadi kita lempar saja dia ke dalam sumur. Ayat yang 23, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Ya, sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah. Ya, kafilah itu lewat, orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita ini membunuh adik kita? Ya, ndak untung kita bunuh dia. Ya, dan kita menyembunyikan darahnya. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tapi janganlah kita apa-apakan dia. Karena dia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar Median lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian mereka jual saudara kepada orang Ismail. Ya, dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati ini kami dapati. Silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Dan ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabun pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu.
Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan. Serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Kita melihat di sini saudara ya. Karena iri hati berbuah jadi kebencian, akhirnya membunuh. Ya, dan mereka orang itu kalau sudah ada iri hati, kebencian, sudah dikuasai iblis, tidak lagi berpikir. Ayahnya pun ditipu. Yusuf jubahnya diambil, mereka potong ya kambing domba, darahnya itu dicelupkan jubahnya ke dalam darah itu, lalu mereka suruh orang antar bilang kepada Yakub bahwa anaknya sudah mati diterkam binatang. Mereka tega lihat orang tuanya itu sedih berhari-hari menangisi anaknya yang mati. Tidak ada satu pun yang mau ngomong. Itulah orang kalau sudah jahat. Mari kita belajar malam ini, jangan ada iri hati. Jangan ada kebencian ya, supaya kita ini tidak jadi orang yang tega. Bahkan ketika kita menyimpan satu dosa, maka dosa-dosa yang lain akan muncul. Karena itu saudara, saya berdoa supaya kita tetap kuat di dalam kekudusan hari-hari ini, berjaga-jaga senantiasa sampai ketika Tuhan datang nanti kita didapati tidak bercacat celah. Mari kita renungkan firman ini, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu itu adalah hikmat, pengetahuan dan pembelajaran bagi kami. Ajar kami belajar untuk tidak menyimpan iri hati, kebencian, bahkan dosa apapun, supaya kami tidak jahat di mata Tuhan. Tuhan, Engkau menyertai setiap kehidupan rumah tangga malam ini, suami, istri, anak-anak, semua kami hidup kudus. Dimurnikan Tuhan hidup kami agar kami boleh terus tetap bertahan, terutama di hari-hari terakhir ini, di mana kami sudah melihat keadaan zaman yang semakin tidak menentu. Ajar kami mengarahkan hati kami hanya kepada firman dan kebenaran, hidup dalam pertobatan, meninggalkan dosa. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati kesehatanmu, diberkati imanmu. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari malam ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan shalom.